saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali dalam renungan Jumat Teduh. Kali ini topiknya adalah kerendahan hati seorang pemimpin. Kita akan membaca dari Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Sebelum itu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Besar, Agung dan Mulia. Kami mengucap syukur untuk kemurahan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami mengerti, untuk belajar dari firman Tuhan, khususnya dari Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Kami mohon pimpinan Roh Kudus untuk kami bisa belajar dari sikap Paulus dan Petrus di dalam kerendahan hati seorang pemimpin. Mohon petunjuk-Mu, mohon kemurahan dan kasih karunia, mohon hikmat daripada-Mu, sehingga kami siap mengerti dan memahami pelajaran daripada Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Baik, saudara-saudara, silakan dibuka Alkitabnya dari Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Saya bacakan ya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ya, demikian firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, kiranya itu menjadi berkat bagi kita semua. Baik, di suatu gereja, pada suatu waktu ada rapat antara pengurus suatu komisi dengan para pendeta, di mana di situ ada 3 pendeta, kita sebut saja ya, pendeta A, B, dan C. Ada sesi di mana anggota pengurus diberi kesempatan untuk memberikan feedback kepada pendeta mengenai cara berkhotbahnya masing-masing pendeta tersebut. Nah, saat salah seorang pengurus menyampaikan feedbacknya kepada pendeta B karena dinilai persiapan khotbahnya kurang mendalam, langsung pendeta B merespon dengan panjang lebar alasan-alasannya dan disertai sikap marah-marah kepada pengurus tersebut. Pendeta B menentang pendapat yang disampaikan oleh salah satu pengurus tersebut dan tidak bisa menerima feedback tersebut dan bahkan selanjutnya memusuhi pengurus tersebut untuk beberapa waktu kemudian. Nah, bagaimana sebaiknya merespon bila ada yang mengkritisi atau menegur kita? Dari bagian firman Tuhan, dari perikop yang kita baca tadi, ya khususnya dari Galatia 2 ayat 11 sampai 14 itu, kita melihat ada pertentangan antara Paulus dan Petrus. Paulus mengkritisi dengan keras ya sikap Petrus yang dinilai munafik saat berada di Antiokhia. Mengapa Petrus dinilai munafik oleh Paulus? Karena saat Petrus berada di Antiokhia, Petrus sudah sering makan bersama-sama dengan orang-orang Yunani atau orang-orang non-Yahudi yang percaya Yesus tetapi tidak disunat. Namun ketika orang-orang Yakobus atau kelompok Yahudi ya yang percaya Yesus dan memegang teguh tentang hukum sunat dan mereka itu datang, Petrus sudah tidak mau lagi makan dengan orang-orang non-Yahudi tersebut dan seolah mau menyatakan bahwa dia tetap setia memegang hukum Musa ya, di mana orang bersunat atau orang Yahudi tidak berteman dengan orang-orang yang tidak bersunat atau orang non-Yahudi. Karena itu adalah hukumnya haram. Kelompok Yakobus adalah kelompok orang-orang Yahudi yang percaya Yesus namun memegang teguh hukum Musa.
di mana menurut mereka semua orang yang percaya Yesus harus menjadi seperti orang Yahudi, mengikuti adat istiadat Yahudi, dan wajib tunduk pada hukum Musa. Dan salah satunya yang penting adalah harus disunat. Kalau tidak disunat, maka tidak selamat. Kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul 15 ayat 1 dan 5. Bapak Ibu bisa baca sekalian ya. Nah, Petrus takut dinilai melakukan hal yang tidak suci atau melanggar hukum Musa oleh kelompok Yakobus. Apalagi dia adalah salah satu soko guru jemaat, yaitu dinyatakan dalam Galatia 2 ayat 9, yaitu pemimpin dari kelompok orang-orang Yahudi yang percaya. Di mata Paulus, Petrus berlaku munafik, dan dengan berani Paulus menegur Petrus atas tindakannya tersebut. Ayat 14 dalam versi firman Allah yang hidup, Paulus berkata kepada Petrus, "Walaupun saudara dilahirkan sebagai orang Yahudi, sudah lama saudara melepaskan hukum-hukum Yahudi. Jadi, mengapa dengan tiba-tiba saja saudara mengharapkan orang-orang bukan Yahudi ini mematuhi hukum-hukum itu?" Paulus tahu bahwa Petrus pernah hidup bersama Yesus. Dan dalam kebersamaannya bersama Yesus, dia sering melanggar hukum Musa. Seperti tidak mencuci tangan sebelum makan. Kita bisa lihat dari Matius 15 ayat 2. Memetik gandum di hari Sabat, Matius 12 ayat 1. Bahkan Petrus sendiri juga sudah ditunjukkan oleh Allah bahwa Allah berkenan kepada orang-orang non-Yahudi. Ingat ya, peristiwa Cornelius di Kisah 10. Nah, bila demikian, bagaimana mungkin ya Petrus mengharapkan atau mengharuskan orang-orang non-Yahudi mentaati hukum-hukum Musa, sedangkan dia sendiri tidak mentaatinya? Ya, itu concernnya Paulus saat itu. Nah, dalam perikop Galatia 2 ayat 1-14 dan Kisah 15, bisa kita lihat tidak ada dinyatakan responnya seperti apa dari Petrus terhadap teguran Paulus. Padahal kita tahu bahwa ya Petrus adalah orang yang sangat responsif dan cenderung emosional. Ingat ya, seperti peristiwa Petrus memutus telinganya Malkus di Yohanes 18 ayat 10. Ketika Yesus bertanya, "Siapakah aku ini?" Petrus langsung jawab, "Engkau adalah Mesias." Markus 8 ayat 29. Dan juga di peristiwa Petrus 3 kali menyangka Yesus. Padahal baru saja dia berikrar bahwa imannya tidak akan tergoncang karena Yesus ditangkap. Matius 26. Ya, jadi kita lihat bagaimana emosi Petrus dinyatakan secara gamblang pada beberapa perikop tersebut. Namun, dalam perikop peristiwa Paulus menegur Petrus, tidak ada sama sekali ditunjukkan responnya Petrus ketika ditegur oleh Paulus. Ini sesuatu yang luar biasa. Petrus sudah berubah. Padahal dia adalah seorang pemuka rohani, soko guru jemaat, ya, di Galatia 2 ayat 9. Dia pernah hidup bersama Yesus, sedangkan Paulus tidak pernah. Petrus pernah berkhotbah dalam masa Pentakosta dan 3.000-an orang bertobat dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Ya, kita bisa lihat di Kisah 2. Petrus bisa jadi merasa dia paling tahu lah dibandingkan Paulus tentang siapa Yesus, tentang ajarannya Yesus, tentang prinsip-prinsip keselamatan karena dia dipilih Allah dari semula. Ya, di Kisah 15 ayat 7 kita bisa baca. Dan sewajarnya lah bila Petrus merespon dengan balik marah atau menegur atau tidak suka kepada Paulus. Namun, ternyata semua itu tidak dilakukan Petrus. Petrus sudah berubah. Dia sudah menjadi manusia baru. Dia sudah tidak menjadi orang yang emosional lagi. Dia tidak menjadi seorang pendendam. Itu terlihat saat dia merespon di sidang Yerusalem terkait pertentangan mengenai pengajaran Paulus tentang keselamatan orang-orang non-Yahudi yang tidak disunat, di mana Petrus berbicara di belakangan hari ya, setelah beberapa waktu sidang berlangsung. Yang biasanya dia kalau ada apa-apa langsung merespon duluan, tapi kali ini dia belakangan bicaranya. Nah, kemungkinan sidang itu berlangsung mungkin sekitar 4 atau 5 hari ya, bisa dilihat di Kisah 15 ayat 7-11. Dan kemudian terlihat Petrus setuju dan mendukung pengajaran Paulus yang dibuktikan dengan terjadinya kesepakatan, terjadinya salaman antara Paulus dan Petrus. Bisa kita lihat dari Galatia 2 ayat 9. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari dari perikop mengenai pertentangan Paulus dan Petrus ini? Pertama,
Biasanya, bila kita merasa posisi kita sebagai pemimpin, ya baik pemimpin rohani, di duniawi, di rumah, di kantor, di gereja, di masyarakat, ada kecenderungan untuk paling sulit menerima masukan atau input atau feedback atau kritikan. Ya, jadi perlu ada kerendahan hati untuk belajar dari sikap Petrus yang dikritik oleh Paulus. Kedua, seorang pemimpin, setinggi apapun levelnya, baik itu pemimpin rohani atau pemimpin duniawi, tidak terlepas dari kekeliruan atau kesalahan. Benar nggak? Nah, bila ada yang menegur atau mengingatkan, belajarlah untuk tidak segera emosional. Lakukan introspeksi diri dan cross-check dengan prinsip-prinsip kebenaran dan bukan pembenaran, ya. Doakan dan mintalah pimpinan Roh Kudus sehingga punya hikmat dalam merespon dengan benar. Ketiga, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini kecuali Yesus. Jadi, kita tidak selayaknya menuntut orang lain menjadi sempurna atau tidak berdosa, atau paling tidak menjadi sama seperti kita dalam sikap kita, atau pikiran kita, tampilan kita, gaya hidup kita, adat istiadat kita, bahkan agama kita. Ya, kita tidak perlu menuntut orang seperti itu, baru kemudian kita bisa menerima orang tersebut. Keempat, manusia punya kecenderungan untuk menghakimi orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menyusahkan atau menyakiti hati kita. Padahal penghakiman adalah hak Allah, bukan kita. Yesus mengajarkan kasihilah sesamamu manusia. Jadi, kalau kita percaya dan taat kepada Tuhan Yesus, maka seharusnya lah kita bisa menerima kritikan atau teguran dengan sikap rendah hati dan tidak dendam, serta kemudian memperbaiki diri. Berikutnya, bila terjadi perbedaan pendapat, sewajarnya lah dilakukan pembicaraan dari hati ke hati dan melihat dari kacamata yang berbeda dan mengacu pada kebenaran, pada prinsip kebenaran, yaitu fokuskanlah pada hal-hal batiniah, manusia baru, prinsip kasih, sehingga bisa menemukan jalan keluar atau kesepakatan. Selanjutnya, kita perlu bersyukur ada orang-orang yang berani menegur kita bila kita salah. Ya, apalagi kalau mereka menegurnya berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran, supaya kita tidak menyimpang dan bisa kembali kepada jalan yang lurus. Demikianlah renungan kali ini. Kiranya kita semua bisa memperoleh hikmat dari Tuhan Yesus di dalam penerapan pengajarannya melalui kisah pertentangan Paulus dan Petrus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur atas pengajaran-Mu pada saat ini, hari ini, dalam renungan Jumat Teduh. Kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat bagi kami dan menolong kami untuk berjalan pada jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan secara khusus kami belajar untuk menjadi rendah hati ketika ada orang yang menegur kami, ketika ada orang yang mengkritisi kami. Kami perlu dengan rendah hati untuk menerima dan untuk belajar dari Engkau sendiri dan memperbaiki keadaan ketika situasi tidak baik. Dan ampuni kami kalau kami pernah atau sedang saat ini juga merasa sakit hati pada orang, punya pikiran negatif pada orang-orang yang pernah mengkritisi kami. Kami mohon ampun dan biarlah kami bisa belajar untuk mengasihi dan mengampuni dan kemudian memperbaiki diri sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.